Oke. Coba kita lihat fungsi gemaris dan non-gemaris. Ya. Coba lihat gambar ini kok hilang. Oh ya udah. Oke. Fungsi gemaris setiap pertambahan masukan akan selalu memberi tambahan produk total yang selalu meningkat. Dengan istilah sederhana, maka masukan akan selalu menambah keluaran. Tetapi sifatnya itu pertambahan, jadi menambah. Jadi fungsi gemaris itu dalam linear function pertambahan. Input itu selalu keluaran yang selalu bertambah. Tentu hal ini tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Ya. Nah, jadi fungsi gemaris itu sifat pertambahan produksi itu adalah bersifat menambah. Sedangkan fungsi nirgemaris, maka setiap tambahan itu selalu meningkat. Jadi berupa kelipatan. Kalau tadi 20 tambah 2L, maka L itu bersifat menambah terhadap 20. Sedangkan dalam fungsi nirgemaris atau non-linear, maka ini bukan menambah tapi melipat gandakan. Karena dia dikalikan. Kalau konstantanya 5, maka penambahan produksi itu adalah dikalikan dengan 5. Sekarang kita beralih ke fungsi produksi neoklasik. Next, ya. Nah, fungsi produksi neoklasik ini adalah revolusi terhadap produksi gemaris dan nirgemaris. Karena kurang realistis, sehingga muncullah fungsi produksi neoklasik, di mana fungsi produksi ini menunjukkan adanya hukum hasil yang makin menurun. Law of diminishing marginal product. Nah, ini bisa dengan mudah kita lihat pada PowerPoint berikut. Ya. Nah, coba kita lihat. Di sini kita lihat adanya masih tabel itu, ya, masih tabel. Ya. Tenaga kerja 0, semua 0. 1, produk total 6, produk imbun 6, produk rata-rata 6, dan elastisitas produksinya 1. Kemudian ditambah lagi tenaga kerjanya 2, produk total menjadi 16, produk imbus 10, produk rata-rata 8, sehingga produk elastisitas produksi 1,25. Kalau kita tambah terus, maka elastisitas produksinya, kalau dia 5, elastisitas produksinya menjadi 0. Dan kalau tambah lagi menjadi 6, elastisitas produksinya menjadi negatif, minus 1.
Maaf. Ini yang kita sebut sebagai hukum hasil yang makin menurun. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar berikut, ya, pada gambar berikut ini. Ya. Coba next pada gambarnya itu. Nah, di situ kita lihat uh, marginal produksinya, produk totalnya makin berkurang, dan marginal produksinya juga kalau kita lihat menjadi pada gambar berikutnya, ya, coba kita lihat next. Nah, kok ini gelap ya? Tuh, nyalakan atau nyalakan sana yang di samping. Oke. Nah, eh, kalau Anda lihat di sini, penambahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar yang merah itu adalah marginal produksi, sedangkan gambar yang putih itu adalah average production. Nah, dari sini kita akan tiba pada definisi penting atau aksioma penting. Sampai dengan elastisitas sama dengan 1, MP sama dengan AP dari 0, ya, maka itu kita sebut sebagai tahap 1. Nah, dari 0 ke A itu disebut tahap 1. Dari A ke B itu disebut tahap 2. Ya. Dari B seterusnya itu tahap 3. Nah, penting kita catat di sini, ya, maka tahap 1 ini disebut irasional, tahap yang irasional. Sedangkan tahap 3 juga disebut irasional. Cuman ada bedanya. Bedanya apa? Dalam tahap 1, walaupun itu irasional, kita masih bisa terus berproduksi dengan harapan nanti suatu saat kita bisa memperoleh untung. Tahap 3 apa? Tahap 3 ini irasional, itu sebaiknya kita tidak berproduksi lagi. Nah, tahap 3 inilah yang sudah dihadapi oleh BlackBerry dengan Nokia, sehingga mereka banting setir. Produk mobil juga banyak ini. Misalnya Jimny, Suzuki Jimny sudah out of sight, sudah nggak kelihatan lagi. Demikian juga dengan Toyota, banyak yang sudah produk yang tidak diproduksi lagi, untuk misalnya Fortuner 2400 cc tidak diproduksi lagi. Demikian juga dengan TAF, ya, itu sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang diganti dengan produk-produk yang lain. Ya. Banyak yang terjadi pada tahap-tahap 3 ini. Ya. Tapi sering terjadi juga, sesudah mengalami masa surut, muncul lagi. Misalnya celana Cut Bray, dulu musim tahun 60-an sampai tahun 70 hilang. Nah, sekarang celana Cut Bray muncul lagi, banyak karena banyak artis memakai Cut Bray. Kan? Selama ini celana itu komprang, ya. Yang komprang itu ya adalah aliran-aliran yang menggunakan celana komprang, tapi mode terbaru
celana sempit masih ada yang pakai, tapi sekarang sudah mulai lagi ada celana komprang, terutama cewek-cewek. Kemudian tahap 2 ini apa ini? Nah, tahap 2 ini adalah tahap yang rasional. Ya. Dalam tahap 2 inilah kita memperoleh alokasi yang optimum. Ya. Nah, kita teruskan dulu ke 24. 24. PowerPoint 24. 24. Penggunaan optimal dari masukan. Terus, penggunaan optimal. Penggunaan optimal. Di ini saya 20, bentar dulu ya. Komputer saya penggunaan optimal dari masukan. Penggunaan optimal dari masukan dicapai pada saat nilai hasil imbuh sama dengan harga masukan, ya, atau faktor imbuh. Jadi kita tahu di sini laba sama dengan PQ kurang WX, ya, di mana Q adalah output, P adalah harga output, W harga input, X adalah input. Sehingga laba adalah P kali Q kurangi W kali X. Nah, persamaan ini dapat kita tulis menjadi Pi sama dengan TVP kurang TFC. Ya, di mana TVP adalah total value product dan TFC adalah total factor cost. Pi adalah laba, sehingga Pi sama dengan total value product dikurangi dengan total factor cost. Next. Nah, persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi Pi sama dengan PFX kurang WX. Kita tahu tadi PFX, Fx adalah fungsi produksi, sehingga dpi dx sama dengan P kali df dx kurang W sama dengan 0. Padahal kita tahu dq dx adalah marginal product atau produk rata-rata. Sehingga P dq dx kurang W sama dengan 0, sehingga P kali MP kurang W sama dengan 0, sehingga untuk alokasi yang optimum P kali MP sama dengan VMP, dan VMP sama dengan W, merupakan syarat pertama untuk alokasi yang optimum. Nah, syarat kedua, next. Berikutnya. Syarat kedua adalah apa? Lereng VMP itu negatif. Nah, sepanjang VMP berlereng positif dan VMP sama dengan VAP, laba selalu negatif. Ya.
Coba kita lihat gambar berikut. Oke. Oke. Kita lihat selama tadi kita ada aksioma, selama VMP berlereng positif dan VMP lebih besar dari VAP, laba selalu negatif. Oke. Udah lengkap belum ini? Udah lengkap ini kelasnya. Agus Setiawan, udah lengkap semua 13? Kurang Udah satu, lengkap Pak. belum? Ya? Kurang satu, Pak. Siapa yang belum masuk? Sebentar. Ini baru 12 orang. Harusnya 13. Siapa yang Iya. belum masuk? Bu Dinda. Ya? Dinda. Pak. Sebentar, Pak. Saya hubungin dulu, Pak. Oke. Kalau nggak masuk, Anda tidak memenuhi 80% loh. Jadi nanti nilainya nggak ada. Baik, Pak. Mohon ditunggu, Pak. Oke. Coba kembali ke PowerPoint 25. Oke. Perhatikan bahwa selama VMP berlereng positif dan VMP lebih besar daripada VAP, laba selalu negatif. Nah, ini didiskusikan di dalam kelas. Saya berikan waktu sama seperti kemarin, saya beri waktu sampai dengan pukul 8, Anda diskusi, make room, saudara ketua, coba bikin room, Anda diskusi di room, Anda bicarakan ini, mengapa ini terjadi, dan tunjukkan dari gambar pada PowerPoint 26, bahwasanya ini memang begitu kejadiannya. Selama VMP positif, ya, tadi kita katakan, selama VMP lebih besar positif, dan lebih besar daripada VAP, maka laba selalu negatif. Nah, ini tolong didiskusikan. Nah, tunjukkan mengapa laba negatif. Ya. Dari gambar pada PowerPoint 25, PowerPoint 26, ya. PowerPoint 26 nanti tunjukkan, ya,
PowerPoint 20, ini pertanyaannya pada PowerPoint 25. Nah, Anda perhatikan pada gambar 20, gambar alokasi optimum pada PowerPoint 26. Coba dibuka 26. Pertanyaannya harus jelas dulu. Ya. Selama VMP positif dan lebih besar daripada VAP, maka laba itu selalu lebih kecil dari 0. Tunjukkan dengan menggunakan gambar pada PowerPoint 26. Nah, saudara ketua kelas silakan bikin room, ya. Silakan bikin room dan Baik, diskusikan. Udah jelas pertanyaannya. Ya. Selama VMP lebih besar daripada VAP, ya, dan lerengnya positif, ya, laba itu selalu negatif. Mengapa demikian? Ini yang perlu Anda jawab. Mengapa? Dan tunjukkan dari gambar ini mengapa laba negatif. Oke? Saya beri waktu sampai dengan pukul 8, nanti saya berikan waktu 15 menit untuk diskusi. Ya, silakan make room. Baik Pak, udah Pak. Teman-teman itu udah dibuat roomnya ya, rampoknya seperti kemarin ya. Iya, Pak. Oke Pak.
Nggak ada yang udah tahu belum? Aduh, ngerti Tadi Kak. PMP kan ini Yang produksi yang marginalnya. yang udah ngerti jelasin dong gimana maksudnya. Bentar ya. Oke, lanjut. Bapaknya ada di sini nggak bapaknya? Enggak. Enggak. Makanya gue bilangin. Oh, Enggak. Lanjut. Bapaknya lagi sholat kayaknya. Iya. Ya udah gimana, guys? Ayo Raffi, tunjukkan pesonamu. enggak, kalau VMP sama nggak syaratnya? Kalau VMP kurang dari 0 itu berarti negatif, gitu nggak? Karena Kalau di sini Kalau- ada syarat kedua menuntut berarti VMP Ini kan? Nah itu yang itu kurang kan dari masuk 0. pendapat itu gue juga sependapat karena dari situ feeling ya. Di sini ininya ini ya kenapa selalu negatif, labanya selalu negatif, kenapa gitu ya? Perhatikan bahwa sepanjang VMP berlayar yang positif dan PMP lebih besar dari VMP, apa selalu negatif apa demikian ya. Karena syarat kedua Iya, itu ada syarat kedua ini. tadi itu. Feeling gue gara itu. Itu 19 di kanan apa ya? Iya. 19. Tuh kanan Itu di tuh, kanan kanan ya. 0. Ini Heeh. nggak tahu. Makanya Itu di sini. step-stepnya klik. Ini Oh, lagi step. 17. Stepnya Oh, iya. 17, 18, oh iya. Karena sesuai syarat kedua, itu apa tadi bacanya? Sigma kuadrat Pi ya. Sigma kuadrat Pi dibagi Dibagi. sigma X kuadrat sama dengan sigma VMP dibagi sigma X kurang dari 0. Lebih kecil dari 0. Itu aja gitu. Kayaknya. Aku nggak tahu. Kalau di atas lagi ini apa sih? Coba. Ada penjelasan lebih soalnya. Iya. Udah gitu aja, ntar tanyain bapaknya lagi, nggak jelas. Nggak, soalnya belum paham juga. Dan aku mau nanya, itu itu makalah setelah pertemuan terakhir apa tanggal 26 ini? Gak tahu gue. Tadi kata Kak si Boemi katanya 26 besok. Oh, 26 Rian. Iya, kok rancu ya? Kok di situ dibuatnya setelah 7 hari setelah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir Bukan, kan gini semua. maksudnya. Kalau dilihat dari fotonya screenshotnya KMI itu setiap sesi itu maksimal 1 minggu. Sesi pertama maksimal tanggal 26, sesi kedua mungkin tanggal 24, tanggal 7 berapa tuh? Tanggal 31. 31. Nah, itu yang terus tanggal 26, terakhir tanggal 2 itu. Nah, yang tanggal 31 ini belum dikasih tugasnya kan? Kayaknya sih yang bisa di grup ya Kak, yang latihan soal. Ada lagi ya? Ampun. Waduh. Yang mana sih? Yang Enggak, kemarin. Tapi yang buat syarat lulus kan itu doang, bikin makalah kata si bapaknya kan. Baca dah. 7 hari setelah tatap muka terakhir. Ya kan, maksudnya itu setiap sesi tatap muka terakhir seminggu setelahnya gitu. Iya, berarti tugas ini itu kan terakhir masuk itu tanggal berapa sih bapaknya? Tanggal 26. Berarti setelah tanggal 26 kan dikumpulin. Tadi bapaknya udah bilang makalah itu dikumpulin tanggal 26. Terus nanti tugas yang satu lagi dikumpulin tanggal 31. Waduh. Buset. Per kali pertemuan, Kak. Jadi sekali pertemuan tuh tugasnya setelah Iya, seminggu maksud lagi. gue kayak gitu, Mel. Jadi tiap pertemuan tuh maksimal 1 minggu. Ya, jadi Paham, setiap pertemuan paham. ada tugas, terus minggu setelah itu baru dikumpulin. Nah, minggu kedua ada tugas lagi, seminggu setelah itu dikumpulin lagi gitu loh, Kak. Terus berarti kemarin salah tanggap dong, jadi santai.
Iya, berarti kita semua salah tangkap, Kak. Heeh. Waduh, mana 2 hari lagi. Nah, itu tuh yang tugas kedua, ketiga yang maksud tuh Tugas tugas satu lagi apa? Yang itu cek aja. Nanti kayaknya kita pastiin lagi aja, Pak, sama bapaknya. Iya, Tugas tanya lagi deh, coba tanya lagi deh. Iya, iya, kita siapa tanya aja. tahu. Iya, Pusing pala, gila, banyak banget tugas. Oh, Belum Bu Rini. Bu ini mah merem, Iya merem sih, aja, merem aja, iya sih. merem aja nggak ngerjain maksudnya. Enggak lah, kerjain lah. Goblok. Ini dulu gimana? Pusing pala Ya anjir. kayak tadi aja itu. Itu karena labanya nol, makanya labanya negatif gitu ya, Kak? Enggak, yang apa tuh? Ah, Jadi ya bagi sih. uh, Ini yang harus negatif karena kurang dari nol. Rankiku harus negatif. Alasannya karena ini berdasarkan cara kedua, bla 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 kurang dari nol. Itu kali ya. Iya nggak sih? Enggak, VIP itu artinya apa dulu coba? Nah itu dia aku nggak tahu Pak. nggak ada di Oh, Google. VIP ini Katakan produk bapaknya itu kayaknya, Kak. FPMP, 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 FPMP. Apa ya? Tugas ketiga yang ini. Oh, yang latihan produksi. Oh, yang soal latihan yang pertama itu. Ya elah, kenapa banyak sekali tugasnya? FPMP itu didapat dari P dikali MP. Itu doang taunya. W itu sama gamma atau masukkan. Kenapa gua nggak bisa dibuka yang apa yang dikirim tadi? Harus buka lewat laptop, Barina. Oh, oke oke. Uh, 150 menit. Apa 150 menit? Tulis makalah, mana mungkin lah tak kerja. Sama aja, Sap. Ininya, Sap. Soalnya, Yang mana yang sama? itu yang soalnya lo tugas kedua sama ketiga sama kan soalnya. Oh, sama. Ya udah, berarti Sama, lihat bukan. aja. Bukan berarti ya? Bukan. Mungkin yang kedua kali. Iya. Hmm.
Oke, sudah selesai? Kembali ke room? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba kelompok 1 sajikan hasil Anda. Udah hadir semua belum? Yang tadi yang belum Sudah, masuk? Pak. Sudah, Pak. Siapa tadi yang belum masuk? Sudah semua, Pak. Sudah semua, Yang, Pak. yang terlambat terakhir siapa? Bu Dinda. Cuman udah bergabung, Bu Dinda. Oke. Kelompok 1 coba berikan jawaban Anda. Mana kelompok 1? Belum siap. Kelompok 2? Berdasarkan dari kelompok 1 ya, Pak. Ya. Mengapa harus MPP harus negatif? Itu karena berdasarkan dari rumusan syarat kedua, Pak. Kan dari rumusan syarat kedua kan diketahui bahwa sigma kuadrat Pi dibagi sigma kuadrat S kuadrat sama dengan sigma FMP dibagi sigma X kurang dari 0, Pak. Oke, coba yang ditanya tadi kan, coba tunjukkan di gambar. Mengapa demikian? Eh, nah, kalau dari sini kan kawan tuh, Pak, dari titik E-nya itu kan dia mau dari titik Kalau titiknya udah positif dia. Berarti belum terjawab oleh kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2? Secara matematis ya, tapi dalam gambar Anda belum bisa menunjukkan. Kelompok 3? Baik, Pak. Mungkin yang tadi yang sistematisnya sama seperti Pak Sabta. Cuman yang ingin ditambahkan di teorinya itu Gambarnya. Tunjukkan di gambar. baik, Pak. Dari VMP ini kita lihat di gambar di sini. VMP itu kan memaksimalkan laba dengan cara merekrut tenaga kerja sampai mencapai titik yang maksimal. Sedangkan VIP ya, VIP-nya itu kan nilai harganya. Nah, di sini dilihat antara VMP dengan VIP-nya ini menunjukkan bahwa VIP kan lebih besar daripada VIP-nya, sehingga labanya negatif. Belum memberikan jawaban. Coba lihat di gambar. Ya. Lihat gambar. Oke. iya, Pak. Selama W, ya, W, harga, ya, garis lurus itu, lebih besar dari VAP, ya, coba lihat. Selama W, coba lihat perpotongan W dengan VAP di mana? Coba kasih titik D pada perpotongan W dengan VAP. Ini, Pak. Yang pada lereng VAP, Oh, ini. ya itu. Coba kasih itu titik D. Kasih nama D. Itu sengaja saya nggak kasih nama D. Gagal, Pak. D. Ini, Di Pak. sini yang di sini. Nah ini. Perpotongan VAP dengan W yang pertama. Jadi Ini ya. bukan sebelah ini, sebelah yang hijau. Yang hijau. Oh ya, maaf. Perpotongan VAP dengan W. PAP dengan W. Ini Ya. ya, Pak. Bukan di sebelah antara A dengan B. Salah. Iya, benar. Salah. Ini. Antara A dengan B.
Iya, Ya, kasih D, kasih nama D. udah Pak. Nah, perbesar namanya itu. Oke. D. Oke. Oke Pak. Sekarang belum kelihatan D. D. Oke. Coba sekarang sebenarnya ini gampang sekali. Klik aja A, langsung pindahkan ke titik itu. Jadi dia nanti warnanya putih. Coba klik A. Klik A, terus pindahkan ke titik itu, perpotongan itu. Oke. Kembali ke itu. Oke. Ini A atau B diklik. Nah, terus pindahkan, dia menjadi segi 4 nanti, pindahkan ke perpotongan itu. Oke, nggak apa-apa lah, D. Nah, sekarang buka PowerPoint 30. Ini ya Pak. Jadi ini sebenarnya jawabannya. Jadi kalau Anda jeli tadi, Anda bisa menemukan jawaban dari pertanyaan itu pada persamaan 22. Ya. Postulat inilah yang memberikan jawaban selama VAP lebih besar dari W, maka laba positif. Jika VAP lebih kecil dari W, maka laba akan negatif. Coba lihat persamaan ini. Pada persamaan 22, ya, dalam persamaan 22 ini, selama VAP lebih besar dari W, maka laba adalah lebih besar dari 0. Jika VAP sama dengan W, maka laba sama dengan 0. Jika VAP lebih kecil dari W, maka laba lebih kecil dari 0. Ini jawabannya tadi. Nah, itu coba Anda lihat pada gambar PowerPoint 26 lagi. Kembali ke PowerPoint 26. Oke. Di sini, selama lereng VMP positif dan W lebih besar dari VAP, maka laba lebih kecil dari 0. Jadi di sebelah kiri dari kurva berwarna hijau, maka laba menjadi negatif. Oke. Nah, sekarang kita ke PowerPoint 31. Cepat ini karena waktunya mendesak. PowerPoint 31. Oke. Saya akan membicarakan 3 konsep. ISO-1, ISO-cost, dan the least cost combination, dan yang terakhir adalah expansion path. Kalau tadi kita berbicara dengan satu input, ya, satu output.
Sekarang kita berbicara mengenai lebih dari satu input. Nah, di sini kita pakai dua input. Ya. X1 dan X2 di sini. Nah, kombinasi X1 dan X2, kombinasi dari dua input, ya, akan menghasilkan isoquant. Apa itu? Isoquant itu adalah kombinasi dari dua masukan atau lebih yang menghasilkan output yang sama. Dimanapun di dalam kurva Q0, ya, itu outputnya sama. Kombinasi X2 pada A, X2, X1 pada A, itu outputnya sama dengan kombinasi X2 dengan X1 pada titik B. Sehingga kita bisa mengatakan minus dx2 per dx1 itu adalah Q0 tetap Q0. Ini kita sebut sebagai expansion path, isoquant. Sedangkan pada 32 kita PowerPoint 32 next. Isocost adalah garis yang menghubungkan masukan yang mempunyai biaya yang sama. Nah, ini sebenarnya tidak lain daripada rasio harga X1 dengan harga X2. Sehingga lereng dari isocost itu rasio dari harga X1 dengan harga X2. Jadi, isocost itu tidak lain dari apa? Garis yang menghubungkan semua kombinasi masukan yang mempunyai biaya yang sama. Nah, kalau kita lihat dx2 per dx1, kalau di isoquant, dia adalah rasio MP1 dengan MP2, sedangkan pada gambar PowerPoint 32, lereng dari isoquant, isocost adalah W1 per W2, sehingga kita bisa melihat pada PowerPoint 33, the least cost combination yang merupakan alokasi optimum dari dua input. Ya, jadi MP1 per WX1 sama dengan MP2 per WX2. Itu kalau dua input. Kalau inputnya banyak, maka MPI per WX sama dengan MPJ per WJ. Ya. MPI per WXI sama dengan MPJ per WXJ kalau inputnya banyak. Dan yang terakhir adalah jalur ekspansi pada PowerPoint 34. PowerPoint 34. Sudah, Pak. Oke. Dalam PowerPoint 34, kita akan menghubungkan titik-titik expansion path, yaitu jalur ekspansi yang merupakan titik yang garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari berbagai input. Jadi kalau misalnya kita mempunyai titik A, titik B, titik C, kita hubungkan
inilah yang kita sebut sebagai jalur ekspansi, di mana jalur ekspansi itu merupakan kombinasi input dari berbagai alokasi yang optimum. Nah, dalam hal ini, kita hubungkan titik A, titik B, dan titik C. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, A, B, C itu kita sebut sebagai jalur ekspansi. Nah, yang terakhir adalah apa yang kita sebut sebagai duality. Pada PowerPoint 38. Nah, duality ini apa itu? Sekali kita sudah mengetahui fungsi produksi dengan catatan bahwasanya terdapat hubungan antara input dengan output, ya, yang unik. Artinya untuk tiap satu input hanya ada satu output. Nah, kita akan bisa memperoleh fungsi biaya. Nah, ini duality ini akan kita bahas lagi minggu depan, ya, kalau masih ada di dalam fungsi biaya. Ya. Nah, inilah paparan untuk fungsi produksi. Untuk selanjutnya, fungsi biaya kita akan bahas lebih lanjut dualitas ini, yang dimulai dengan satu input. Nah, sekarang kita akan bicara soal tugas Anda di dalam fungsi produksi. Tolong dilihat tugas fungsi produksi yang Microsoft Word. Tugas fungsi produksi. Tugas fungsi produksi kita akan keluar, kita cari ke latihan fungsi produksi. Oke. Nah, di sini kita punya data hipotetis perusahaan ONMA dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Harusnya ini 2021 sampai 2022, ya, 2001 sampai 2022, ya. 2001 sampai 2022. Oke. Di sini kita lihat ini data hipotetis, ya, dari 2001 sampai 2022. Ini masih 2000, oke, 2000 sampai 2022. Jadi ini 2001-nya, ya, 2000 sampai 2022, ya. Oke. Nah, tahun 2000 datanya 900, 450, dan 350, ya. Sampai terakhir itu tahun 2022, 2600,
1990 dan 975. Untuk dapat melakukan regresi ini, lihat petunjuknya. Ya. Bentuk fungsi berpangkat ini atau nonlinear function itu ditransformasikan dulu ke dalam logaritma natural. Jadi data ini Anda harus transformasi. Jadi 900 nanti Anda ambil natural log dari 900. Ya. Coba dicari natural log 900 berapa? Pakai Excel. Natural log 450, Anda langsung bisa cepat mengetahuinya. Coba kita lihat kalau XL dari 900 kalau kita cari ini menjadi ln, cari berapa log linear dari 900. Anda dapat berapa? Kalau diambil 2,95 ya, Prof. ya 2,95. Betul. Kemudian 450 berapa itu? 2,65. 2,65. Benar ya, Demikian Pak? juga ya 300 ya. 350 terus nanti Anda tinggal dimasukkan, Anda langsung bisa dapat berapa itu. Ya. Nah. Demikian juga dengan 950 dan seterusnya nanti Anda langsung. Jadi Anda tinggal yang 900 Anda natural log 1, nanti di copy itu semua langsung berubah itu. Jadi Anda hanya membuat natural log dari satu angka, kemudian di copy ke bawah, itu nanti semua akan langsung bisa dapat berapa natural log dari Q, X, dan Y. Nah, kemudian lihat petunjuk pada soal. Kemudian diregresikan, ya, Anda regresikan Q dengan X dan Y. Ya. Jadi Anda regresikan, sehingga nanti Anda bisa peroleh hasilnya. Oke. Jadi kita lihat kepada pertanyaan sekarang. Pertanyaan pertama, apakah hasil regresi Anda itu signifikan pada level 0 alfa sama dengan 0,05? Baik secara individual atau sendiri-sendiri, maupun secara keseluruhan. Artinya Anda lakukan T-test dengan F-test. Ya. Nah, kemudian yang kedua,
hasil regresi natural log tadi kembalikan ke dalam fungsi berpangkat, di mana Q sama dengan alfa X pangkat beta dan Y pangkat K kalium. Di sini Anda nanti kembalikan ke bilangan absolut. Jadi natural log itu nanti Anda kembalikan menjadi angka absolut, menjadi E pangkat berapa itu nanti. Nanti Anda langsung bisa memperoleh berapa nilainya. Sedangkan pangkatnya tetap sama seperti hasil regresi Anda. Sesudah Anda kembalikan, Anda diminta mencari apa yang sudah kita bahas tadi. Cari marginal product, cari average product, kemudian cari elastisitas produksi untuk input X dan Y. Jadi QX dan Q. Jadi DQ, DX, X per Q, kemudian DQ, DY, Y per Q. Kemudian sesudah Anda temukan, carilah apakah ada alokasi optimum. Seperti tadi kita lihat pada persamaan. Nanti Anda akan cari berapa PQ, kemudian berapa WX, nanti Anda akan cari berapa X yang memberikan hasil optimum, berapa X dan Y yang memberikan laba yang optimum. Bukan maksimum, laba optimum. Apakah itu ada? Kalau enggak, sebutkan apakah tidak tercapai. Artinya hasil regresi ini tidak memberikan hasil yang optimum. Kemudian, apakah rekomendasi Anda untuk memperbaiki keputusan manajerial? Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh siapa yang pertama tadi. Apa manfaatnya untuk keputusan manajerial? Artinya apa? Apakah kita memutuskan untuk meneruskan produksi ini atau tidak? Nah, kalau ada laba yang maksimum dari alokasi optimum, ya saya ralat, alokasi optimum akan menghasilkan laba yang maksimum. Jadi, alokasi yang maksimum itu tidak ada, tapi alokasi yang optimum, tapi memberikan laba yang maksimum. Ini nanti yang perlu Anda jawab, dan batas waktunya adalah tanggal 31. Sedangkan assignment untuk permintaan saya berikan jangka waktu hari lusa, hari Kamis, pukul 23.59. Sedangkan ini batas waktunya adalah minggu depan, tanggal 31, pukul 23.59. Anda tidak boleh menunda-nunda karena nanti akan ada lagi tugas untuk fungsi biaya. Minggu depan kita akan berbicara mengenai fungsi biaya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mau tanya, Prof. Ya, siap. Saya Sabka, Prof. Mau tanya, apakah isokuan itu memiliki kemiringan positif ya, Prof? Isokuan ini namanya saja minus dx per dy. D itu negatif. Ya, lerengnya adalah negatif. Ya. Jadi min dx per dy. Jadi dia miring dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dia negatif. Demikian juga dengan isocos, lerengnya negatif. Itu supaya Anda perhatikan dari paparan kita, itu tadi pada PowerPoint 20
31 kalau nggak salah. Ya, PowerPoint 31. Jadi lerengnya negatif pada PowerPoint 31. Jadi minus PowerPoint 31. PowerPoint 31 itu lerengnya negatif. Ya, lereng dari ISO Quant itu negatif. Oke? Oke. Ada pertanyaan lain? Izin Prof, izin bertanya. Ya, Kalau tadi kita menghitung rata-rata produksi, semakin banyak labor, maka rata-rata produksi semakin menurun. Lalu bagaimana memaksimalkan produksi? Terima kasih. produksi bukan produksi yang kita maksimumkan. Produksi itu maksimum nanti marginal produksinya 0. Justru kita harus mencari produksi yang optimal. Karena produksi maksimal tidak akan memberikan yang laba maksimal. Produksi yang optimal yang memberikan laba yang maksimum. Produksi maksimal malah marginal produknya menjadi 0. Ya. Jadi produksi maksimal nanti dia sudah mulai law of diminishing marginal product. Ya. Syaratnya itu apa? Rasio dari marginal product dengan rasio inputnya. Itu yang nanti Anda cari dalam latihan Anda. Anda cari apakah ada laba maksimum. Jadi yang Anda cari itu bukan produksi maksimum bukan. Produksi yang optimum. Itu yang memberikan laba maksimum. Ya, jadi jangan keliru. Kita tidak mencari yang produksi maksimum, tetapi laba maksimum yang produksi optimum. Banyak para manajer yang beranggapan produksi maksimum itu yang dicari, bukan produksi yang optimum, karena produksi maksimum belum tentu memberikan laba yang maksimum. Ya. Karena pada produksi maksimum maka marginal production menjadi 0. Karena di situ nanti kalau dia maksimum, dia sudah mencapai titik belok. Oke? Ada pertanyaan lain? Izin Pak, untuk kapan produksi itu dikatakan paling efisien dan kapan pula tahapan produksi itu dikatakan rasional? Nah, tadi sudah coba kembali ke tahap produksi yang coba lihat pada PowerPoint. PowerPoint 14. Berarti Anda tadi tidak begitu memperhatikan. PowerPoint 14. Ya, ini. PowerPoint 14. Ya, klik. Bentar Pak, lagi error. Oh ya. Oke. Kita mencapai produksi yang optimal itu pada tahap 2. Nanti Anda perhatikan pada gambar 4 ya di buku di PowerPoint Anda. Ya, kalau error nanti dicatat itu terdapat pada PowerPoint 14. Nah, ini dia produksi yang optimum PowerPoint 14. Oke. Yang 13 Pak Cecep.
di bawahnya. Atasnya Oke. lagi. Ya. Ini dia. Oke. Jadi ini. Jadi produksi yang rasional itu adalah pada tahap 2. Ya. Nanti tinggal Anda lihat di mana harga. Jadi kalau Anda masukkan harga di sini, maka perpotongan MP dengan W itu adalah laba yang maksimum pada saat lereng MP negatif, ya. Pada saat itu yang tadi Anda diskusikan di kelompok, mengapa kalau lerengnya positif, laba negatif? Syarat kedua yang mengatakan jika lerengnya negatif, baru kita bisa memperoleh laba yang maksimum. Nah, ini juga kita harus lihat postulat pada PowerPoint 30. Coba, PowerPoint 30. Persamaan 22. Ya, persamaan 22 ini. Nah, Anda akan memperoleh laba jika value of average product lebih besar dari W. Ya. Jadi, VAP harus lebih besar dari W, baru kita bisa memperoleh laba yang maksimum. Caranya apa? VMP harus sama dengan W. Nah, alokasi yang efisien itu pada saat apa? VMP sama dengan W. Nah, ini nanti yang Anda harus kerjakan di dalam tugas yang Anda kerjakan. Cari VMP sama dengan W. Jadi VMP X sama dengan WX dan VMPY sama dengan WY. Itu nanti Anda cari di dalam, kan sudah ada contohnya berapa harga output, berapa harga input. Nanti kalau Anda sudah tahu berapa marginal product, kalikan dengan P, kemudian samakan dengan W. Nah, nanti dengan latihan, Anda akan bisa akan mengetahui apa yang Anda tanyakan tadi. Makanya Anda diberi latihan supaya nanti bisa mengetahui di mana semuanya alokasi yang optimum. Pertanyaan lain? Ya, Prof. Oke, kalau tidak ada, nanti silakan kerjakan latihan. Selama mengerjakan latihan, nanti Anda boleh diskusi, tetapi tugas diserahkan secara perseorangan. Ya, tapi jangan nyontek punya orang lain. Anda hitung sendiri. Kalau sudah sama-sama ngitung, Anda hitung sendiri berapa hasil Anda. Jangan, karena biasanya Anda langsung nyontek dari teman-teman yang lain. Ya, saya minta Anda bekerja sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Maaf, aku mau nanya, Prof. Ya, Ini tugas yang hitung-hitungannya itu kita tulis sekarang atau di Excel ya, Prof? pakai terserah Anda. Yang penting Anda kirim ke saya. Via WA atau email ya, Prof? Email aja. Pakai email. Prof, Email saya. Ya, jadi itu tugas pertama yang di Word itu ya, Prof? ya. Yang tugas kedua yang buat tanggal 31 itu di Word lagi. Ya, terserah Anda. Mau Word, mau PDF, mau apa. Enggak, maksudnya soalnya, Prof. Ya, soalnya itu kan di Microsoft Word. Jawabannya boleh di Microsoft Word, boleh di Excel, boleh di
PowerPoint, terserah. Yang penting Anda kirim ke saya. Terus Tapi tugas biasanya- ketiga itu baru bikin makalah, Prof. Ya, yang Oh, keempat, keempat. nanti ada tugas lagi untuk biaya. Yang Oh. keempat nanti makalah perseorangan. Ya, Prof. Oke, Prof. 3 tugas untuk mata kuliah, 1 tugas untuk makalah. Berarti Itu, makalah terakhir ya, Prof ya? Iya, makalah terakhir. Nanti diberi waktu seminggu, baru ujian. Baik, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Maaf, sudah melebihi waktu. Selamat menikmati hari malam Rabu. Dan besok hari Rabu, mudah-mudahan hari yang bersukacita buat Anda semua. Ya. terima Iya, kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sampai Daud. bertemu. Ya, oke. Prof, Mau izin dulu, Prof, mau foto dulu. Oh, silakan. Baik, Prof. Teman-teman mohon di on cam semua kameranya. Kameranya di-on-kan semua. Kirim ke Prof ya, sama Pak Hasan nanti dikirim. Siap, Pak. Siap, Prof. Silakan Oh, Pak masih belum semua. Bu Citra. Citra, Ada ya? yang lain. Udah ada ya? Semua. Sudah, Pak. Ada Pak Silakan. Citra. Pak Cecep. Siap, Cis. Udah ya. Oke. Udah. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Sampai sama-sama. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Sehat selalu ya, Sama-sama. Prof. Oke. Sama-sama. Have a good night. Iya. Good night, Prof. Terima kasih, Prof. Oh, aduh. Teman-teman, ini gimana tugas beliau? Kirimin ya, Pak Agus kalau udah. Besok hari ini gimana? Pusing. Banyak banget tugas kita. Belum ini ya. Tugas Jadi- keempat lagi. Jadi sebenarnya tugasnya Prof ini yang pertama yang kumpul tanggal 26 itu yang mana sih? Enggak, kita Tadi yang sama saya share tuh, Emi, itu yang di grup. Udah tugas di grup ya? pertama. Jadi makalahnya masih tarik nafas dulu. Belum yang biaya itu tadi kan kata Prof. Biaya. Yang mana nih? Yang pertama, Yang pertama Kan di grup. share itu loh tadi, yang di main lab itu ya? Oh, Besok kita ini aja lah, Zoom aja. Boleh. Zoom. 4 kali pertemuan. Besok ya? Iya, soalnya kan tadi bilang kan Terakhir pertemuan tugasnya pertama, 2. pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sama satu lagi ujian. Aduh, Jen juga. Iya, Jangan kan nggak ada bapaknya kan? nggak tahu, malah pusing. UU kan maksudnya. Ini mana Mungkin, dosen semoga aja nggak punya UU ya. kopi. Hmm. Yang satunya lagi siapa? Nilaiku jelek lagi. Oh, Pak Alvin. Alvin. Iya, ekonomi manajerial susah semua nih. Aduh. Ya udah, besok mau jam berapa, Pak? Besok jam 10 boleh, jam 11 terserah sih. Udah kerjain dulu sekarang. Pagi. Itu apa kerjain dulu sekarang. Besok kita bahas bareng. Boleh. Ya udah ya, jangan dimatiin dulu aja Zoom-nya, kita mau istirahat aja dulu makan. Udah ya. Oke, Kan dulu ya. Oke. Ya, thank you. Pak, jangan lupa Sabta foto. tolong di end. Sabta ya. Hostnya kan Sabta tolong di end. Ntar kerekam terus loh. Oh iya, lupa. Oh iya, lupa. Jangan lupa-lupa. Jangan